Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Holilika dengan anggota kelompok Zenda Rahmadani, Robi Aprilio, Kadita Putri Perta, dan Firly Zomersia Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang 8 permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat sekarang, pendidikan di Indonesia lagi menghadapi banyak masalah besar karena zaman berubah cepat, seperti di era sekarang, di era digital, dan pada saat pandemi, di mana akses sekolah susah, guru kurang siap mengajar, dan anak-anak tidak benar-benar belajar, meski mereka duduk di kelas. Sehingga kita butuh perubahan besar agar generasi muda siap kerja di masa yang akan datang. Fenomena silent dropout, yaitu siswa masih duduk di kelas tapi jiwanya sudah pergi. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana siswa hadir secara fisik di kelas, tetapi secara mental, emosional, dan kognitif sudah tidak lagi terlibat dalam proses belajar. Mereka telah kehilangan motivasi, minat, atau ketertarikan terhadap materi yang disampaikan. Terus klasifikasi jenis permasalahannya. Yang pertama, masalah efektivitas. Ini merupakan akar permasalahan. Pendidikan dianggap efektif apabila siswa mampu belajar dengan lancar, menikmati prosesnya, dan mencapai sasaran yang tepat. Dalam kasus ini, pembelajaran tidak dapat berjalan meski fasilitas tersedia. Terjadi kegagalan dalam membangun suasana yang menarik, sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai secara nyata. Yang kedua, masalah kualitas. Karena pikiran dan semangat belajar sudah meninggalkan kelas, hasil atau capaian belajar mereka pasti buruk. Standar pencapaian tujuan pendidikan tidak terpenuhi karena tidak ada perubahan pengetahuan yang terjadi. Terus masalah yang terakhir yaitu masalah relevansi. Siswa seringkali mengalami silent dropout karena merasa materi pembelajaran tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau prospek masa depan mereka. Kurangnya hubungan antara kurikulum dan kebutuhan siswa mendorong hilangnya ketertarikan. Terus kaitan masalah dengan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, orientasi pada formalitas. Sistem pendidikan kita seringkali lebih menekankan kehadiran atau absensi dan nilai-nilai tertulis daripada pemahaman yang mendalam. Asalkan siswa duduk tenang dan tidak bermasalah, guru biasanya menganggap semuanya baik-baik saja. Terus yang kedua yaitu kurikulum yang padat. Beban materi yang terlalu banyak membuat siswa merasa terbebani. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk mundur secara mental karena kesulitan mengimbangi keterlambatan. Terus faktor-faktor pemicunya yaitu yang pertama karena pedagogis yang kaku. Metode ceramah mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif siswa sehingga konsentrasi mereka mudah terpecah. Terus yang kedua, dinamika digital. Daya tarik konten hiburan digital yang interaktif seringkali jauh melampaui daya tarik kegiatan belajar mengajar di kelas yang cenderung monoton. Terus yang ketiga, aspek psikososial. Masalah personal baik di lingkungan keluarga maupun perundungan seringkali menguras energi mental siswa tanpa sempat teridentifikasi oleh pihak sekolah. Terus yang terakhir, beban kerja tenaga pendidik. Tingginya tuntutan administratif bagi guru mengurangi ruang gerak mereka untuk memberikan perhatian personal dan mendeteksi penurunan keterlibatan emosional siswa. Terus upaya yang dilakukan. Yang pertama, kurikulum merdeka, memberi kebebasan bagi siswa untuk belajar hal yang mereka sukai, yang bertujuan supaya siswa tidak bosan dan lebih semangat karena merasa pelajarannya berguna. Terus yang kedua, belajar lewat praktik. Siswa tidak cuma duduk diam menghafal, tetapi diajak membuat karya atau proyek. Dengan begitu, mereka ikut terlibat langsung secara fisik dan pikiran. Terus yang ketiga, program guru pergerak, melatih guru supaya tidak galak atau membosankan, tapi bisa menjadi teman diskusi yang asik dan membuat kelas terasa nyaman.
Terus yang terakhir, memakai teknologi di kelas. Menggunakan aplikasi atau video belajar yang seru supaya suasana kelas tidak kalah menarik dengan game atau media sosial. KPAI, sebaran sekolah tak merata sebabkan jumlah anak tak sekolah tinggi. KPAI ini menyoroti sebaran sarana pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah 3T ini, sebagai penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah yang mencapai 4,2 juta jiwa. Faktor ini meliputi kemiskinan, jarak sekolah yang jauh, kekerasan, pernikahan, dan kurangnya akses gizi. Berikut adalah poin-poin penting materi terkait isu ini. Data angka anak tidak sekolah berdasarkan data BPS terdapat 4,2 juta anak usia 6-18 tahun yang tidak bersekolah. Rincian ini yaitu meliputi 0,5 juta tidak pernah sekolah, 0,5 juta putus sekolah, dan 3,2 juta berhenti sekolah. Penyebab utama sebaran tidak merata ini yaitu yang pertama, ketimpangan geografis. Minimnya suatu pendidikan di wilayah terdepan, terluas, dan tertinggal di daerah 3T ini. Jarak akses ke sekolah yang terlalu jauh membuat anak kesulitan menjangkau pendidikan. Contohnya di Cianjur, ditemukan jarak antar dusun mencapai 3-4 km. Infrastruktur. Terbatasnya sarana transportasi dan akses jalan. Faktor penyebab lainnya yaitu yang pertama, ekonomi. Kemiskinan menjadi pemicu utama anak putus sekolah. Yang kedua, kesehatan dan gizi. Gizi buruk dan kondisi tempat tinggal tidak layak menghambat tumbuh kembang dan belajar anak. Yang ketiga, sosial. Pernikahan anak, disabilitas tanpa dukungan, kekerasan di sekolah, dan kecanduan narkoba. Kebijakan sekolah yang diskriminatif. Dorongan KPAI ke pemerintah. Mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dan memperluas layanan di wilayah 3T ini. Menyediakan transportasi sekolah yang terjangkau dan aman. Menyelesaikan masalah secara komprehensif atau holistik yang melibatkan Kemendikbud, Kemensos, dan Kemenkes. Situasi ini mencerminkan hak dasar pendidikan yang belum terpenuhi secara layak, sehingga negara perlu hadir untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan manusiawi. Angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal 2023. Angka anak tidak sekolah atau ATS di Indonesia tahun 2023 tertinggi pada jenjang SMA, yaitu 21,61% dan usia 16-18 tahun, dengan faktor utama yaitu ekonomi, bekerja, dan menikah. Data BPS menunjukkan proporsi ATS lebih tinggi di perdesaan daripada perkotaan. Didominasi yaitu anak laki-laki. Berikut adalah rincian anak tidak sekolah ATS tahun 2023 berdasarkan data BPS dan laporan terkait. Angka tidak sekolah menurut jenjang pendidikan 2023. Yang pertama, SD, usia 7-12 tahun, persentase cenderung stagnan di angka 0,67%. SMP usia 13-15 tahun, angka ATS mencapai 6,93% atau 13,83% dalam rilis lain. SMA atau SMA usia 16-18 tahun memiliki persentase tertinggi yaitu mencapai 21,61%. Angka tidak sekolah menurut daerah tempat tinggal 2023 yaitu di perdesaan umumnya memiliki persentase anak tidak sekolah yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Perkotaan tingkat ATS lebih rendah namun tetap signifikan terutama pada kelompok usia menengah atas.
Faktor penyebab utama 2023 yaitu ekonomi. Tidak ada biaya 2,55%. Bekerja mencari nafkah 21,64%. Sosial menikah atau mengurus rumah tangga yaitu 14,56%. Merasa pendidikan cukup, disabilitas dan akses sekolah jauh. Data menunjukkan semakin tinggi usia anak, semakin tinggi pula angka tidak sekolah, dengan kesenjangan yang menonjol antara keluarga termiskin dan terkaya. Materi tentang Future of Job Report 2023 menegaskan bahwa masa depan dunia kerja tidak ditandai oleh hilangnya pekerjaan secara besar-besaran, melainkan oleh perubahan mendasar pada jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Teknologi, transisi hijau, dan dinamika ekonomi global mendorong definisi peran manusia dalam kerja, di mana kreativitas, kemampuan berpikir kritis, adaptasibilitas, dan literasi digital menjadi kunci utama. Keberhasilan menghadapi perubahan ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Perusahaan perlu berinvestasi pada pengembangan kompetensi karyawan, dan individu dituntut memiliki kesadaran untuk terus belajar sepanjang hayat. Dengan kolaborasi antara pendidikan, industri, dan kebijakan publik, transformasi dunia kerja dapat menjadi peluang peningkatan kualitas tenaga kerja, bukan ancaman pengangguran. Yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Ketimpangan infrastruktur sekolah artinya di kota ada AC dan komputer, tapi di desa kelas bocor, hujan, dan bangku rusak. Ini bikin anak desa susah konsentrasi belajar karena panas atau gelap tanpa listrik. Orang tua di sana juga tidak punya duit bantu memperbaiki. Akhirnya prestasi jelek dan anak malas sekolah. Pemerintah perlu bagi anggaran lebih adil dengan prioritas bangun sekolah bagus di daerah miskin. Fasilitas pembelajaran, ketidakmerataan buku, laboratorium, dan akses teknologi menghambat pembelajaran aktif dan berbasis praktik, terutama bagi sekolah di daerah pedesaan. Fasilitas pendukung lainnya, keterbatasan sarana olahraga, sanitasi, dan ruang kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan bahwa kebutuhan holistik siswa belum sepenuhnya terpenuhi. Materi 6 yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. Minimnya kompetensi guru dalam kegiatan mengajar di kelas merupakan kondisi ketika guru belum menguasai kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki sebagai pendidik profesional. Hal ini terlihat dari lemahnya kompetensi pedagogik profesional, pengelolaan kelas, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran menjadi monoton, kurang menarik, tidak berpusat pada siswa, dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Faktor penyebab minimnya kompetensi guru. Beberapa faktor utama yang menyebabkan minimnya kompetensi guru yaitu: yang pertama, kurangnya pengembangan profesional berkelanjutan seperti pelatihan, workshop, dan pendampingan. 2. Motivasi kerja guru yang rendah akibat faktor pribadi maupun lingkungan kerja. 3. Perubahan kurikulum yang cepat tanpa disertai bimbingan yang memadai. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama di daerah tertentu. 5. Beban administrasi yang berlebihan sehingga guru kurang fokus pada peningkatan kualitas mengajar. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi minimnya kompetensi guru. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. 2. Melaksanakan supervisi akademik yang bersifat pembinaan dan pendampingan. 3. Meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran. 4.
menyederhanakan beban administrasi agar guru lebih fokus pada proses pembelajaran. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja guru agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya materi 7 yaitu jumlah guru di Indonesia ideal tetapi tidak merata. Secara nasional, jumlah guru di Indonesia tergolong ideal jika dilihat dari rasio guru dan peserta didik. Namun permasalahan utama terletak pada ketidakmerataan distribusi guru antar wilayah, antar jenjang pendidikan, dan antar bidang studi. Guru cenderung menumpuk di daerah perkotaan, sementara daerah 3T kekurangan guru. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan dan layanan pembelajaran yang tidak merata. Faktor penyebab ketidakmerataan guru. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan jumlah guru antara lain: yang pertama, kebijakan penempatan dan mutasi guru yang belum optimal. 2. Kurangnya insentif dan jaminan kesejahteraan bagi guru di daerah terpencil. 3. Kondisi geografis dan infrastruktur yang sulit dijangkau. 4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakmerataan guru yaitu: yang pertama, memperbaiki perencanaan dan pemetaan kebutuhan guru berbasis data yang akurat. 2. Memberikan kebijakan afirmatif dan insentif khusus bagi guru di daerah 3T. 3. Mengoptimalkan program redistribusi dan penugasan guru secara merata. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah 3T. Materi ke-8 yaitu akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Akses teknologi digital terbatas karena di desa banyak tidak ada sinyal internet atau laptop. Pandemi tunjukkan anak kota belajar online lancar, tapi anak desa ketinggalan jauh. Guru juga belum bisa pakai Zoom atau aplikasi belajar. Bikin kesenjangan tambah lebar dan anak tidak siap dunia kerja digital. Butuh wifi gratis di sekolah, bagi laptop murah, dan ajar guru pakai gadget sederhana. Biaya yang mahal, harga perangkat, dan langganan internet memperlihatkan bahwa akses teknologi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Kurangnya keterampilan digital, rendahnya literasi digital, guru dan siswa menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi tanpa kemampuan pengguna tidak akan efektif. Faktor sosial dan budaya, norma dan pandangan sosial tertentu dapat membatasi akses kelompok tertentu, sehingga kesenjangan digital juga bersifat sosial dan kultural. Apa sih tantangannya di masa depan? Tantangan ke depan seperti EA dan krisis iklim butuh anak pintar adaptasi. Solusinya, ubah kurikulum fleksibel, training guru tiap tahun, dan kerjasama pemerintah sampai swasta untuk internet merata. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang permasalahan pendidikan di Indonesia.